Allah mengutus bangsa Israel ke tanah Kanaan dan memerintahkan mereka untuk menumpas bangsa-bangsa yang tinggal di sana. Perintah itu bukan sekadar peperangan untuk melebut wilayah, melainkan penghakiman terhadap budaya penyembahan berhala yang telah begitu rusak di hadapan Allah. Karena itu, bukan hanya para prajurit yang harus dikalahkan, tetapi juga segala bentuk penyembahan kepada ilah-ilah asing, mesbah berhala, dan kebiasaan-kebiasaan jahat yang menjerumuskan manusia ke dalam dosa harus disingkirkan sepenuhnya. Tujuan Allah bukan sekadar menghalau suatu bangsa, melainkan memutus pengaruh kuasa dosa dan menyembahan kepada lolo jahat yang membuat manusia menjauhi dari Allah. Namun, karena keserakahan dan ketidaktaatan, bangsa Israel tidak sepenuhnya melaksanakan perintah Tuhan. Ada kalanya mereka membiarkan bangsa-bangsa itu tetap hidup demi keuntungan, dan ada pula saat mereka takut menghadapi mereka. Akibatnya, penyembahan berhala Kanaan perlahan memengaruhi Israel dan menyeret mereka jatuh ke dalam dosa yang sama. Ketika Yesus menyeberangi danau dan tiba di daerah orang Gerasa, datanglah seorang yang gelaskan roh jahat dari antara pekuburan. Orang itu begitu ganas sehingga lantai dan belenggu pun tidak mampu mengikatnya. Ia tersungkur di hadapan Yesus sambil berteriak agar jangan disiksa. Yesus yang telah memerintahkan roh najis itu keluar darinya bertanya tentang namanya. Roh itu menjawab, "Legion," sebab banyak roh jahat telah masuk ke dalam dirinya. Roh itu memohon supaya tidak diusir dari daerah itu dan meminta izin untuk masuk ke dalam kawanan babi yang sedang mencari makan di lelang bukit. Ketika Yesus mengizinkannya, roh itu masuk ke dalam babi-babi tersebut. Lalu seluruh kawanan itu terjun ke danau dan mati tenggelam. Setelah mendengar kejadian itu, penduduk kampung datang melihat apa yang terjadi. Namun, bukannya bersukacita karena seorang yang selama ini tersiksa telah dipulihkan. Mereka justru diliputi ketakutan dan meminta Yesus meninggalkan daerah mereka. Wilayah Gerasa adalah daerah yang banyak dipengaruhi budaya Romawi dan dunia kafir. Bahkan sebelum bertemu langsung dengan orang yang gelaskan itu, Yesus sudah mengetahui kuasa jahat yang menindasnya dan segera memerintahkan roh najis itu keluar. Orang itu memang memiliki kekuatan besar, tetapi kekuatan itu bukanlah kuasa kehidupan. Sebaliknya, itu adalah kuasa yang melukai dirinya sendiri dan membuat orang lain hidup dalam ketakutan. Demikianlah kuasa dosa dan roh jahat bekerja tanpa kuat, tetapi sesungguhnya menghancurkan manusia. Yesus mengizinkan roh itu masuk ke dalam kawanan babi demi menyelamatkan satu orang yang berharga di hadapan Allah. Namun roh jahat itu sendiri tidak binasa bersama babi-babi itu. Banyak orang salah mengira bahwa ketika babi-babi itu mati tenggelam, kuasa jahat pun telah berakhir. Padahal reaksi penduduk Gerasa menunjukkan bahwa pengaruh ketakutan dan kegelapan masih bekerja di hati mereka. Mereka lebih takut kehilangan harta dan kenyamanan daripada bersukacita melihat seorang manusia dipulihkan. Dengan demikian, daerah itu tetap menjadi tempat yang dikuasai oleh ketakutan dan pengaruh jahat. Peristiwa ini
mengajarkan bahwa satu jiwa manusia begitu berharga di hadapan Allah, jauh melampaui nilai harta benda apapun. Namun, pada saat yang sama, kisah itu memperlihatkan bahwa keserakahan dan ketakutan menjadi tempat yang mudah bagi kuasa jahat untuk bekerja. Karena itu, kita dipanggil untuk hidup dalam nama Yesus Kristus dengan menolak segala keserakahan dan ketakutan, supaya kehidupan pribadi maupun komunitas kita tidak dikuasai oleh kuasa kegelapan, melainkan dipenuhi oleh damai sejahtera dan pemerintahan Allah.